Tuhan Yesus, kami memuji Engkau, kami bersyukur kepadamu, karena Engkau Allah yang luar biasa, hebat dan perkasa. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Saat ini kami mau duduk dengan diam, mendengar suara-Mu, berbicara kepada kami, urapi lidah mulut bibir hamba-Mu ini, sehingga apa yang keluar daripadanya kebenaran firman Tuhan. Dan kami semua akan menerima berkat dari Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan, dan juga tolong supaya Tuhan akan memberkati mungkin nursery ataupun youth yang akan berkumpul, biar mereka juga boleh mendapatkan sesuatu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami naikkan doa ini, haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Selamat hari Minggu, praise the Lord. Akhirnya kita masuk dalam pelataran rumah Allah. Walaupun masih di parkiran, tapi sudah masuk area bait Allah. Saudara, kita bersyukur kalau hari ini saudara semua bisa memenuhi undangan Tuhan. Ini yang kita nantikan, ya. Kita ingin in person lagi, kita ingin worship offline lagi, tapi kita selalu tunggu waktunya Tuhan. Selalu ada saja halangan, rintangan. Ada saja. Tapi mari bersama dengan Tuhan kita pasti bisa menghadapi dan melewati semuanya. Saudara, hari ini mari kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Saya menyiapkan bagian firman Tuhan sesuai dengan tema Rancho Evangelical Church in 2021. Move forward with a new spirit. Melangkah maju, bergerak maju. Saudara, kalau kita berbicara tentang melangkah maju, artinya kita melangkah ke depan, bukan melangkah mundur. Move forward, melangkah maju, bergerak maju, ya, bukan bergerak ke pinggir kayak kepiting, ya, tapi kita bergerak ke depan. Nah, biarlah move forward with a new spirit ini selalu terngiang-ngiang di dalam benakmu dan saya. 2021 bukan karena anugerah Tuhan, kita udah ikutan terbang dengan wabah pandemik. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan dan homework kita, kalau belum selesai, pasti Tuhan tetap izinkan kita ada di muka bumi ini. Saudara dan saya sampai sekarang masih bisa bernafas oleh karena masih punya homework. Ada sesuatu yang belum kita selesaikan di dunia ini, ya. Saudara, saya percaya bahwa hari ini di tengah-tengah suasana yang lain daripada yang lain, tadi saya sempat ngobrol dengan salah satu pendeta yang biasanya after our worship, dia katakan, pendeta, nikmati, enjoy banget, suasananya lain sekali. Jangan ditahan-tahan, nyanyi sekenceng-kencengnya, khotbah sekenceng-kencengnya supaya orang-orang yang lewat ngedenger. Jadi mereka nggak ada lagi join dengan landlord. Tadi Pak Yan bilang kalau kita udah jatahnya kita, ya tetap jatahnya ke kita, ya kan? Dulu kan kita digeser, spot kita hilang, saudara. Tapi kalau Tuhan memang tetap punya rencana buat REC, dibalikin. Dan sekali lagi saudara, kita bersyukur, kita akui, kita junjung nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yang empunya REC, yang memanggil kita bersama-sama dalam satu tubuhnya. Dia Tuhan yang perlu kita muliakan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk atau kembali merenungkan apa kata Yakobus tadi, itu jelas sekali pembacaan firman Tuhan yang mengingatkan kita lidah anggota tubuh yang paling kecil. Tapi kalau itu tidak kita kekang, bahaya. Kalau kita bisa kekang itu lidah, seperti kemudi, kapal-kapal besar bisa dikendalikan oleh jurumudi. Lalu sebaliknya, api yang kecil bisa membakar hutan yang besar. Demikian juga lidahmu dan lidahku. Kalau kita tidak kekang, bahaya. Oleh karena itu, hari ini ada banyak kitab Amsal yang walaupun ayat-ayatnya pendek, tapi
sangat jitu, ya, mantap, tegas, di mana Amsal dia peringatkan kepada putra-putranya. Kalau saudara pernah dengar di dalam Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-24, buanglah mulut serong daripadamu, jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Apa sih artinya dolak-dalik? Selalu berubah, enggak tetap, selalu berpindah-pindah. Kayak pendeta saudara, rumahnya pindah-pindah. Dolak-dalik di sini adalah enggak teguh pendiriannya. Jadi ingat apa kata firman Tuhan, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Kalau mulutmu, lidahmu sering kali dolak-dalik, nggak bisa dipegang, ya, selalu berpindah-pindah, nggak tetap, nggak teguh, berubah-berubah, itu satu saat Tuhan akan minta pertanggungan jawab daripada kita. Satu saat ada survei di Meksiko. Survei terhadap 1.000 orang. Lalu survei itu mempertanyakan dalam satu hari berapa kali mulutmu, lidahmu dolak-dalik atau bersumpah serapah atau mengeluarkan kata-kata yang jijik, yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Survei menunjukkan satu orang dalam satu hari mengumpat 20 kali. Rata-rata 20 kali itu bibirnya, lidahnya, mulutnya mengeluarkan umpatan, sumpah serapah, kata-kata kotor, kata-kata curse, ya, mengutuk. Dalam satu hari 20 kali. Dan survei membuktikan hanya 1% saja dari 1.000 orang yang disurvei yang sama sekali tidak mengeluarkan kata-kata umpatan dalam sehari. Nah saudara, waktu saya memikirkan akan studi tersebut, di situ saya mengerti bahwa saudara dan saya harus berpikir dahulu sebelum berbicara. Nah kalau kita itu lakukan, kita sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita akan berusaha mengeluarkan kata-kata yang tidak menyinggung orang lain. Kalau kita berpikir terlebih dahulu, saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan mengeluarkan kata-kata yang penuh dengan kebenaran. Karena kalau enggak, saudara, itu akan menjadi satu bahaya yang besar buat saya dan saudara. Lalu yang perlu kita tahu, perkataan apa yang baik, yang harus keluar dari mulut kita. Enggak ada lain. Perkataan yang memuliakan nama Tuhan. That's it. Perkataan yang memuliakan nama Tuhan. Saya catat di sini dalam Amsal. Ini banyak Amsal ini, kata-kata didikan dan kata-kata nasihat. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena semuanya itu berasal dari hati kita. Dari situlah terpancar kehidupan, kata kitab Amsal. Jadi perkataan itu menyimpulkan apa yang ada di dalam hatimu dan hatiku. Keluarlah lewat kata-kata kita, lewat mulut kita. Makanya ayat tadi 24, buanglah mulut serong, jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Jadi apa yang harus kita buang dari diri kita? Yaitu perkataan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, kembali kepada apa yang Amsal nyatakan kepada kita. Karena di dalam Amsal seringkali, hai anakku, ini gayanya Salomon, menasehati putra-putrinya. Hai anakku. Dan kalau saudara dan saya sekarang duduk dan belajar dan mendengar firman Tuhan, anggap, posisikan diri kita sebagai anak-anak
memang anak-anak Tuhan. Ya, jadi ini nasihat buat kita semua. Dikatakan mulut orang benar merupakan kehidupan. Ingat, seperti tadi, apa yang ada dalam hati kita itu akan terpancar lewat perkataan kita. Lalu dikatakan lidah orang benar seperti perak pilihan, bukan perak yang disepuh. Ini perak asli. Anak-anak Tuhan lidahnya kayak perak pilihan. Bibirnya mengembalakan banyak orang, ayat yang ke-21, Amsal 10. Artinya apa? Perkataannya itu menuntun orang banyak. Karena di dalamnya ada pengetahuan, ada kebenaran, ada petunjuk. Karena dia bergaul dengan Tuhan, keluarlah kata-kata, firman yang dia gauli, yang dia dengar. Ya. Nah, lalu di situ ayat yang ke-32 yang saya ingin sampaikan kepada saudara sehubungan dengan tema the whole year, ya 2021, move forward with a new spirit, Amsal 10 ayat 32, yaitu memperkatakan hal yang menyenangkan. Artinya memperkatakan hal-hal yang memberikan semangat, memberikan kekuatan kepada sesamanya, bukan mematahkan semangat, bukan memadamkan semangat orang lain. Orang benar, lidahnya, mulutnya, bibirnya selalu memperkatakan hal-hal yang memberikan semangat, memberikan kekuatan satu sama lain, bukan sebaliknya. Nah, kenapa ini ditekankan? Dengan kepengurusan yang baru, dengan tema move forward with a new spirit, sebelum kita kerja dan mulai dengan program angan-angan kita, cita-cita kita, almost the whole department udah ada proposal, udah ada program. Sosial, inventory, konsumsi, pemerhati, after service, only 15 minutes with me. Ya, kita kumpulkan proposalnya. Setelah itu udah selesai semua. And siap, eng kita kerja bersama-sama di ladang Tuhan. Nah, sebelum kita kerja, kita biasanya ngumpulkan nggak mungkin kita diam diri kan. Ini mulut pasti ngomong, mengusulkan, oh ini program saya. Dan lidah yang kita gunakan untuk berbicara, coba ingat-ingat dengan firman Tuhan hari ini. Apakah ada kata-kata umpatan yang keluar dari lidah mulut bibirmu? Kalaupun gak kedengaran orang lain, tapi berbisik dari hatimu? Apakah ada kata-kata cursing, walaupun gak kedengaran dengan orang sebelah kita, tapi mungkin dalam benak hati kita, ngomong loh, program tinggi-tinggi loh, tapi gak kedengaran sama orang lain. Mungkin gak kedengaran sama diri sendiri juga karena gak sadar ngomongnya. Ingat, lidah. It is the right time for me and for you untuk kita belajar benar-benar apa kata firman Tuhan. Kekang lidahmu supaya engkau bisa menguasai seluruh tubuhmu. Yakobus dengan tegas mendorong kita, kalau engkau ingin disebut menjadi orang sempurna, engkau bisa mengendalikan lidahmu. Tapi dengan jujur, nobody perfect here, termasuk saya. Walaupun gak kedengaran sama istri, ngomong ke hati sendiri, karena kita gak sempurna. REC family, yuk kita berusaha semaksimal mungkin di tahun 2021 ini, di awal daripada kita kembali service offline, yuk kita kekang lidah kita. Kita berikan semangat satu dengan yang lain. Kita buang kata-kata kotor, kata-kata umpatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang bisa memadamkan semangat satu sama lain. Kita kekang lidah kita dari hal-hal yang penuh dengan dusta dan bohong. Nah, sehubungan dengan kata-kata
Salomo kepada putra-putranya. Izinkan saya, dear all parents, semua orang tua yang ada di sini. Satu pelajaran yang harus saudara dan saya tekankan berulang kali kepada anak-anak kita adalah betapa pentingnya untuk mengatakan hal yang benar. Saudara dan saya sebagai orang tua, kita harus mengajar mereka untuk selalu berkata benar. Ini merupakan pelajaran yang sangat penting, saudara. Kenapa? Karena kalau seseorang bisa melatih hati nuraninya, sudah terbiasa dengan hati nuraninya untuk hidup dengan kebohongan, makanan sehari-hari dusta, itu kalau hati nuraninya udah dibiasakan kayak gitu, apa yang terjadi, saudara? Orang tersebut itu akan gampang terpengaruh dengan dosa. Orang-orang model seperti itu mudah sekali terkena terhadap dosa apapun juga. Dan ketika saudara dapat menutupi dosa bohong itu, dosa dusta itu, lalu hati nuranimu membiarkan dengan dusta tersebut, akibatnya apa? Itu hati nurani itu udah gak bermanfaat lagi. Udah gak peka lagi. Melakukan dosa apapun juga, gak ada perasaan, wih, aku dosa loh, oh aku kayaknya gak enak sama Tuhan. Itu mulai daripada dusta, bohong. Jujur kita seringkali kan kayaknya bukan tanpa sadar, tapi mungkin karena latah, karena kebiasaan. Kalau dia cari papa, kasih tahu papa nggak ada ya, padahal ada. Ya hal yang kayak seperti itu, kayaknya, nah anak dilatih seperti itu akhirnya hati nuraninya akan makin tumpul. Dan bahayanya kalau udah hati nuraninya udah nggak bermanfaat lagi, udah nggak tahu mana dosa dengan enggak. Itu bahaya sekali. Nah oleh sebab itu, orang tua yang saya kasihi dalam Tuhan, Amsal dengan tegas katakan, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Orang yang bohong bibirnya itu merupakan satu kejahatan yang besar di hadapan Tuhan. Tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Saya tafsirkan dalam bahasa sederhana sekali, hanya orang bodoh yang mulutnya penuh dengan amarah. Hanya mulut orang bodoh penuh dengan gosip. Hanya mulut orang bodoh. Bodoh di sini nggak bijak. Karena tadi ayat yang mengatakan orang yang berlaku setia, orang yang bijak itu diperkenankannya. Jadi hanya mulut orang bodoh yang penuh dengan perselisihan, penuh dengan meremehkan sesamanya, kejahatan, penuh dengan pemberontakan. Jadi hari ini yang menjadi penekanan buat saya dan saudara, hal yang paling penting yang harus kita jaga sebagai REC family, yaitu lidah kita semua. Move forward with a new spirit. Bukan lidahnya yang dimajuin. Kalau lidahmu dimajuin, nanti lama-lama kayak si Kilo. We have a new member in my family, Kilo namanya. Ya, saya tanya Keisha, kenapa dikasih Kilo? Soalnya ini very tiny, Dad. Jadi kalau dipanggil Kilo aja, kilogram. Kalau omahnya manggil kilogram. Gitu. Nah kalau penafsiranmu move forward, dan hari ini kita bicara tentang lidah, bukan lidahnya dimajuin, bukan. Lidah yang perlu kita lakukan lebih banyak
gunakan untuk memuji Tuhan. Bukan lidahnya digerak-gerakin seperti anak-anak muda kalau ambil foto, ya kan? Kayaknya seru banget. Kadang saya lihat orang tua juga ikutan kok di foto lidahnya digerak-gerakin. Jadi, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak, mari sikap penyerahan kita kepada Tuhan di tahun 2021 harus lebih maju lagi dibanding dengan tahun-tahun yang lalu. Memang kayaknya gampang sekali menjadikan COVID-19 menjadi kambing hitam. Semua orang tahu apa pendeta kena COVID kan? Tapi saya tanya lagi, selama COVID-19 in 2020, apa Tuhan stop memberkati saudara? Malah kalau dengan jujur, COVID sih COVID, tapi berkat makin melimpah tuh. Yes, amin. Nah, kenapa kita dengan begitu gampang? Kenapa nggak mau melayani? Ya, semua orang juga kayaknya semua gereja begini kok, Bapak Pendeta. Atau mungkin saudara bisa berdalih dan excuse kepada Tuhan. Memang Tuhan nggak tahu. Tuhan tahu. You are not alone. Seluruh dunia menghadapi hal yang sama. Tetapi yang saya ingin katakan kepada saudara, Tuhan nggak stop memberkati saudara kan? Nah, oleh sebab itu di tahun 2021 ini, REC Family, yo, move forward. Kita lebih maju lagi. Penyerahan kita lebih mantap lagi. Lebih serius lagi sama Tuhan. Iman kepercayaan kita harus lebih dalam lagi. Persatuan kesatuan di antara kita harus makin erat lagi, saudara, dan sebagainya. Itu kalau mau kita perpanjang explanation about move forward. Lebih lagi. Ada satu pujian Robert Clear, deeper in love with you, deeper in love. Makin dalam sama Tuhan bergaul. Makin dekat dan makin erat di antara kita berpegangan tangan. Ada seksi sosial sudah masuk proposalnya, kalau saudara nanti lihat, bisa membangunkan saudara, membangkitkan saudara yang gak pernah kepikirin. Buktikan kita gereja Tuhan. Orang-orang di luar kita bisa melihat kepedulian kita sebagai gereja Tuhan. Bukan kasak kusuk di dalam aja, gak akan pernah beres kita. Ngurusin di dalam itu gak akan bakalan beres. Yuk kita pancarkan kasih Tuhan. Nah, RCC Family, sekali lagi saya katakan, buang mulutmu yang serong. Jauhkan bibir yang dolak-darik daripadamu. Ya, Yakobus, tadi pembacaan firman Tuhan katakan, walaupun bagian anggota tubuh yang paling kecil sekalipun, namun memiliki dampak yang sangat luar biasa dalam kehidupan manusia. Saya bacakan buat saudara, dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Sebagai kesimpulan dari khotbah pertama offline service, REC Family, mari kita berusaha untuk mengekang lidah kita ini dari perkataan-perkataan negatif, perkataan-perkataan yang melemahkan orang lain, yang membuat orang lain frustasi. Sebaliknya, mari kita gunakan lidah ini untuk saling memberkati satu sama lain, untuk saling menguatkan, membangun, menghibur, membangkitkan semangat satu sama lain. Percayalah saudara, ketika saudara semua berusaha untuk melakukan apa kata firman Tuhan hari ini, lihat kuasa kasihnya Tuhan akan makin nyata di tengah-tengah kehidupan kita bergereja. Dimulai dari pribadi kita lepas pribadi, lalu di keluarga kita masing-masing. Akhirnya setiap keluarga yang sudah diberkati sama Tuhan, karena masing-masing mengekang lidahnya, menguatkan anak-anaknya, menghibur mereka yang lemah,
Akhirnya waktu kita berkumpul di sini, ingat, setiap kali kita kumpul hari Minggu, ini celebration apa yang engkau terima dari Tuhan hari lepas hari. Bukan engkau menantikan dan expect sesuatu engkau dapatkan. Kalau kita dapatkan, kalau nggak dapat, malah sebaliknya engkau kecewa. Yang disalahin siapa? Nggak berani ke Tuhan, nyalahinnya sih ke yang khotbah, ke worship leader, pilih lagunya nggak bener, atau kepada ya pokoknya cari kambing hitam. Memang kambing hitam mahal, cari terus saudara. Tapi saudara dan saya, yuk dengan jujur kita katakan secara pribadi di hadapan Tuhan, supaya Tuhan akan menolong kita. Ampuni aku bila keluar kata-kata kotor, tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Katakan secara pribadi di hadapan Tuhan, tolong aku Tuhan, supaya aku dapat menjaga hatiku. Karena dari hati yang baik akan keluar perbendaharaan kata-kata yang baik. Amin. Setelah saya berdoa, ada anak yang datang kembali bersama dengan kita. Saya percaya lidahnya hari ini dia akan gunakan untuk memberkati kita, untuk menyaksikan bagaimana Tuhan menolong dalam kehidupannya, pengalamannya selama ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena ada firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami disadarkan bahwa Tuhan memberikan tempat salah satu anggota tubuh yang terkecil, yaitu lidah, banget tersembunyi Tuhan. Tetapi peranannya sungguh bisa membuat fatal dalam hidup kami. Atau sebaliknya bisa memegahkan nama pencipta kami. Tuhan Yesus, hamba sudah selesai berbicara. Namun hamba berdoa supaya benih-benih firman-Mu yang boleh didengar, boleh disimak, tidak akan berlalu dengan sia-sia. Hamba-Mu yang memberitakan, terlebih-lebih jemaat yang mendengarkannya, kami akan sama-sama berusaha berdasarkan pertolongan Allah Roh Kudus menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kami bersyukur hari pertama kami kembali offline service. Topik ini membekali kami dan menyadarkan kami bahwa REC Family akan semakin diberkati Tuhan dalam persatuan kesatuan mereka, dalam program kerja pelayanan mereka, ketika mereka mengekang lidah mereka dari perkataan kotor, perkataan kutuk, perkataan penuh dengan umpatan amarah, kebencian, perselisihan, dan biarlah mereka boleh gunakan untuk memberkati satu sama lain, membangun, memberikan semangat, dan memuliakan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Amin.